Persamaan antara Habib keturunan Ubaidillah dan pengungsi Rohingya. Sama-sama imigran yang didatangkan bangsa Eropa untuk dipekerjakan sebagai babu-babu penjajah. Saudara-saudara kita di Rohingya, luka mereka adalah luka kita, saudara-saudara. Derita mereka adalah derita kita. Tangisan mereka adalah tangisan kita. Jadi Rohingya itu adalah komunitas imigran atau pengungsi yang datang ke Myanmar, hampir mirip dengan imigran-imigran yang dibawa oleh kolonialisme Belanda ke Indonesia tahunnya, dipekerjakan oleh Inggris di Myanmar untuk membantu penjajahannya di sana. Ketika mereka sudah berulah di negeri kita tercinta ini, komando-komando yang mengaku dirinya Imam Jumbo, kemana sekarang? Kenapa tidak berteriak lagi? Itu Rohingya harus diatasi di tanah Aceh. Ayo kita jihad bela Rohingya, jihad, jihad, ayo kita jihad, ayo kita jihad bela Rohingya. Masih ingatkah kita, golongan siapa yang dulu sangat keras sosokan membela Rohingya, kaum diaspora yang diusir oleh tuan rumah karena sebagai kaum imigran telah berani memberontak, berupaya merebut kekuasaan di negara tetangga kita? Masih ingatkah kita, golongan siapa yang dulu sangat getol membela mereka hingga membuat kerusuhan serta kerusakan di negeri kita, hanya karena membela suatu kaum yang dianggapnya saudara karena agamanya sama, tanpa melihat permasalahan sesungguhnya? Kenapa kaum tersebut sampai diusir oleh negara tetangga kita? Golongan siapa yang dulu mengkomuniskan pemerintah karena pemerintah kita mengevaluasi dan mencegah semakin banyaknya pengungsi Rohingya masuk ke negara kita? Masih ingatkah kita golongan siapa mereka? Ya, mereka adalah golongan yang sama dengan pengungsi Rohingya. Sama-sama kaum imigran yang sengaja dibawa oleh penjajah untuk dipekerjakan menjadi babu-babunya bangsa penjajah di negara kita. Lalu mana sekarang suara mereka yang dulu lantang mengkomuniskan pemerintah karena menolak pengungsi Rohingya, setelah kaum yang mereka bela menjadi beban bagi bangsa kita dan berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat Nusantara? Dari kemarin kita ingin mendengar suara mereka untuk bersedia menampung kaum Rohingya di tempat-tempat mereka, supaya negara tidak menanggung beban kehidupan kaum yang dulu mereka bela-bela. Kita bukannya tidak mempunyai rasa kemanusiaan untuk menolong manusia yang sedang terlunta-lunta hidupnya, tapi kita juga harus sadar bahwa mereka ingin hidup dan tinggal di negara kita dengan fasilitas dari pemerintah, sementara 280 juta masyarakat kita hidup dengan kerja keras dan tidak begitu mengandalkan bantuan dari negaranya. Lalu jika tiba-tiba ada gerombolan manusia yang bukan bangsa Indonesia ingin hidup di negara kita dan minta dijamin hidupnya oleh negara, bukankah itu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang luar biasa besarnya yang akan berakibat buruk terhadap kehidupan masyarakat Nusantara? Kita memang diajarkan untuk menolong sesama manusia, tapi kita juga sangat paham akan sifat dasar semua manusia, bahwa kebaikan jika dilakukan secara terus-terusan, maka kebaikan tersebut sudah pasti akan disepelekan. Anda tidak percaya? Pernahkah Anda membantu kekasih hati Anda, kemudian dia sangat berterima kasih kepada Anda? Tentu saja, di awal Anda membantu dia, sudah pasti dia akan sangat menghargai bantuan Anda kepadanya. Tapi jika Anda hampir setiap hari membantunya, maka sudah pasti bantuan Anda akan dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan bantuan Anda akan dianggap sebagai kewajiban yang harus Anda lakukan untuk dirinya. Itu membuktikan bahwa sifat dasar manusia akan menyepelekan sesuatu yang berharga bagi dirinya jika sesuatu tersebut selalu didapatkan olehnya. Dan itulah yang terjadi dengan kaum pengungsi Rohingya di Aceh sana. Mereka sudah terbiasa dengan kebaikan orang-orang di sana, sehingga kebaikan tersebut sudah tidak ada lagi harganya. Hingga pada akhirnya, itulah yang menjadi sumber konflik antara bangsa kita dengan kaum pengungsi Rohingya. Dan jika negara terus-terusan menjamin kehidupan mereka, maka bersiaplah. Mereka di masa depan akan menuntut yang lebih besar dari apa yang didapatkannya sekarang. Dan jika kita mau menyadarinya, hal itu jugalah yang dulu terjadi dengan imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda ke negara kita, yang mana dahulu di awal kedatangannya, sebagian besar dari mereka sangat menghormati orang-orang Nusantara. Bahkan dikisahkan, kalau kalangan ulama mereka dulu sangatlah tawadu kepada para ulama kita, hingga mereka tidak berani berdakwah kalau bukan karena dipersilakan oleh para ulama Nusantara. Tapi lihatlah sekarang bagaimana kelakuan para anak cucunya.
Karena saking terbiasanya dengan penghormatan orang-orang Nusantara, mereka semua menjadi manusia-manusia yang tidak beradab kepada orang-orang yang telah memuliakan mereka. Mulane mbiyen niku hampir ndak pernah arang banget ana sayyid dadi mubalek iku arang banget piye. Arang banget sayyid gawe pondok iku arang banget. Mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang mengungsi karena terusir. Sama yang dilakukan di tahun 1800-an. Asrafus Sani datang ke Indonesia pengungsi kok ngene ngenger jaluk tulung. Nanti surah macam-macam yang penting ya. Nek wong Jawa butuh ya ditulungi, tapi ora terus berlagak memimpin orang Jawa, malah menghindar. Kalau pengungsi Rohingya diusir oleh Myanmar, tidak boleh tinggal di negara tersebut karena nenek moyangnya membela penjajah. Seharusnya nenek moyang kita, kiai-kiai terdahulu memperlakukannya sama dengan mereka. Warga negara Indonesia dari etnis manapun, kalau mau menghargai prinsip Bhinneka Tunggal Ika, tidak bikin pola di negara ini, menghargai adat-adat tradisi yang ada di Nusantara ini, ya mari kita berangkulan dengan baik. Tapi kalau apalagi status keturunan imigran di sini kurang ajar, berani menentang pemerintahan yang sah, berani merezimkan, bahkan berniat ingin mengubah dasar negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar bentuk prinsip negara yang berbeda, ya jangan tanya. Nanti kalian bisa berdampak, bisa berakibat fatal, mungkin lebih fatal ketimbang warga imigran gelap Rohingya di Myanmar itu. Sebagai kaum keturunan imigran, kaum yang didatangkan penjajah untuk dipekerjakan di negara kita, mereka kaum Habib keturunan Yaman sungguh tidak ada bedanya dengan kaum pengungsi Rohingya yang sudah berbuat sangat kurang ajar padahal mereka sudah diberi tempat oleh orang-orang Nusantara. Perbedaannya, kaum pengungsi keturunan Yaman dulu di awal kedatangannya lebih licik dengan mengatasnamakan zuriat Rasulillah, sehingga orang-orang Nusantara tertipu semua hingga tidak berani mengusirnya meskipun mereka menjadi antek-anteknya kaum penjajah. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Mereka sudah menjadi warga negara Indonesia yang statusnya sama dengan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak menghadapi kebangsaan-kebangsaan mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus menggaungkan dimanapun juga bahwa mereka hanyalah kaum keturunan pendatang yang dahulu dibawa oleh penjajah, supaya bangsa kita tidak lupa, sehingga ketika mereka ingin berbuat macam-macam terhadap negara, ingin mengganti dasar negara supaya golongan mereka bisa berkuasa, masyarakat Nusantara bisa ingat bahwa mereka hanyalah kaum keturunan pendatang yang dibawa oleh penjajah, sehingga sangat lancang jika mereka berani mengotak-atik dasar negara supaya bumi Nusantara dikuasai oleh golongan mereka. Pentingnya mensosialisasikan bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulillah, itu pun dalam rangka itu semua. Bangsa Nusantara harus disadarkan bahwa klaim kaum pengungsi Yaman sebagai zuriat Rasulillah itu hanyalah klaim palsu karena secara kitab nasab dan teknologi DNA, mereka sama sekali tidak terbukti sebagai keturunan Sayyidina Ali, sang menantu Nabi. Bangsa kita sudah ditipu mentah-mentah selama ratusan tahun lamanya, mengaku sebagai kaum keturunan Rasulillah supaya bisa hidup mulia dibandingkan dengan orang-orang asli Nusantara. Maka dari itulah, sejarah kelam orang-orang terdahulu kita jangan sampai terjadi lagi untuk yang kedua kalinya, dengan membiarkan pengungsi Rohingya terus masuk ke negara kita, yang sudah pasti akan menambah daftar panjang masalah bangsa Nusantara menghadapi para keturunan pendatang yang tidak tahu diri hidup di negeri orang. Biarlah kaum keturunan pengungsi yang sudah terlanjur menjadi warga negara kita terima dengan lapang dada, sambil terus mengawasi gerakan mereka supaya tidak macam-macam merusak tatanan sosial masyarakat Nusantara.